Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gimnastiara Khwarizmi dari kelompok 5 SSDRC. Di sini kami akan menjelaskan kode dari modul 3 praktikum SSD yang berisi tentang regresi logistik ya. Di sini kelompok 5 terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Gimnastiara Khwarizmi dengan NIM 96, kemudian Yohana Manik dengan NIM 126, kemudian Pardi Oktaviando dengan NIM 132, kemudian Marsanda PP dengan NIM 121450020. Di sini saya akan menjelaskan dari regresi logistik ya. Nah, dari regresi logistik ini kita memerlukan untuk menginstal beberapa package ya. Di sini package-nya kita install dengan command install package, kemudian C. Nah, ini ada banyak banget package yang akan kita gunakan, yaitu ada Broom, ada Data Explorer, kemudian ada Carrot, kemudian ada PSCL, kemudian ada Tidyverse, kemudian ada ASLR, ya. Nah, dari package-package ini yang akan kita gunakan, nah di sini ada Broom ya. Broom ini kegunaannya nanti untuk merapikan tampilan data. Nanti terus ada Carrot ya. Carrot ini kita gunakan untuk membentuk confusion matrix yang akan kami gunakan untuk regresi logistik di depannya, ke depannya. Kemudian ada package Data Explorer ya, yang akan kita gunakan beberapa fungsinya untuk memvisualisasi data seperti plot bar, plot histogram, plot box, plot ya. Kemudian di sini ada satu lagi ya fungsi package-nya, yaitu ada package grid. Nah, package grid ini untuk digunakan untuk fungsi dari arrange ke depan yang akan kita buat untuk memudahkan dari visualisasi data yang kita punya. Kemudian ada dataset ASLR, ini dari package an introduction to statistical uh, dari R ini ya. Nah, dia akan kita gunakan dari default dataset-nya aja, di mana nanti sebagai data yang akan kita lakukan regresi logistiknya. Kemudian ada PSCL, ini akan kita gunakan nanti fungsi dari pseudo C-square, R-square kuadratnya untuk menentukan evaluasi modelnya. Kemudian tidyverse, dia bisa sebagai manipulasi data yang kita gunakan nanti adalah DPLIR ya. Nah, kemudian kita jalani aja ya di sini. Nah, ini karena saya udah menginstalnya, jadi eh, kita skip, langsung kita load datanya. Setelah kita lakukan install ya, kalau misalnya kita dari package-nya itu, kita langsung aja masukkan ke satu-satu package-nya. Di sini ada package Chrome, kemudian ada Data Explorer, kemudian ada data Carrot, package Carrot ya, kemudian ada ASLR, kemudian ada uh, Tidyverse ya, terus ada apa lagi, Grid. Oke, nanti dari package-package ini yang akan kita gunakan, eh, dia akan kita gunakan satu lagi belum ya, yaitu PSCL ini. Kita jalani library-nya, kita loading. Nah, kalau misalnya kita udah load datanya, selanjutnya itu kita load dari datasetnya. Ini kita buat section data. Tapi sebelum kita masuk ke data, kita perlu membuat fungsi arrange, di mana fungsi itu digunakan untuk memudahkan kita melakukan visualisasi ke depannya nanti. Nah, ini dibuat oleh Stephen Turner ya fungsinya.
di mana fungsi ini akan memudahkan kita untuk melakukan visualisasi data ya, ke depannya buat oleh Stephen Turner. Nah, baru kita ini kita jalani aja. Oke. Selanjutnya itu ini kita buat section lagi. Nah, ini kan kita menggunakan ada dua dataset ya di dalam regresi logistik ini. Tapi kita di sini ada package-nya tuh yang pertama adalah default dataset dan yang kedua adalah landing club dataset. Di sini saya akan memasukkan dataset yang default terlebih dahulu. Dengan cara kodenya itu menggunakan komen data, kemudian masukkan dari default. Nah, ini akan loading masukin data ke dalam ini ya. Nanti dia akan muncul dari defaultnya. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat lebih lanjut tentang kodenya itu, kita bisa menggunakan komen dari help dataset. Help dari default ya, default dataset. Oke, ini kita jalanin. Nah, ini kalau lihat di sebelah kanan ya, ada muncul perubahan. Di mana ini sudah dapat dilihat dari help-nya, dari instruksinya. Kita baca credit card default data. Di mana di sini berisi data tentang credit card yang gagal bayar ya. Nah, di sini deskripsinya simulated dataset containing information on 10,000 customer. Intinya ya, dari data ini terdiri dari 10.000 data observasi yang memiliki 4 variabel utama, 4 kolom. Nah, di sini data default adalah bentuk sebuah faktor yang berupa levelnya itu ada no dan yes, indicating whether the customer defaulted on their debt. Jadi apakah yang menentukan dari apakah customer tersebut gagal bayar atau tidak. Nah, di sini ada variabel student yang menyatakan apakah dia adalah sebuah student atau bukan. Kemudian ada balance. Nah, ini balance itu adalah dari rata-rata saldo yang dia punya. Nah, income adalah dari pendapatan dari si customer-nya. Nah, setelah kita melakukan uh, melihat brief description dari datasetnya, kita lakukan glimpse ya dari datanya. Nah, glimpse ini itu adalah package comment dari tidyverse di mana dia dicakup oleh DPLYR ya, DPLYR. Jadi sudah masuk ke tidyverse. Nah, ini dari kita masukin aja datasetnya kita default untuk melihat secara singkat. Nah, di sini dijelaskan ada rows-nya ada 10.000. Barisnya ada 10.000 di mana ada 4 kolom, 4 variabel tersebut di mana 4 kolom itu ada default, student, balance, dan income. Default ini sebuah faktor ya. Terus di sini ada student juga sebuah faktor juga berupa data kategorik. Kemudian balance ini adalah sebuah double DBL atau DBL itu numerik ya. Numerik yang seperti koma-koma. Kemudian income juga sama double. Nah, setelah melakukan glimpse ya, kita langsung aja. Nah, kita masih ingin mengetahui sebaran dan kecenderungan pola hubungan antar peubah gitu ya. Satu hal yang dapat kita lakukan itu menggunakan dari komen yaitu summary ya dari default datanya. Nah, dapat. Jadi kalau misalnya outputnya kayak gini ya, ini bisa dilihat default sama
Jadi di sini bisa dilihat ada default sama studentnya itu ya berupa data faktor, makanya hanya dijelaskan no-nya sebanyak 9.000 sekian dan yes-nya hanya 300 sekian. Dan kalau misalnya balance sama income ini dia berupa data numerik sehingga dia memiliki median sekian dan rata-rata sekian sama seperti di income ya. Di sini kita dapat melihat sebaran datanya dari summary. Makanya untuk selanjutnya kita ingin melakukan plot histogram untuk mengecek dari sebaran data dari balance dan income gitu. Nah, dari plot histogram ini itu dia masuk ke data explorer tadi ya. Masukin aja datasetnya itu default. Ini jalanin. Oke, kita muncul. Di sini dapat disimpulkan ya, ada dari dua variabel numerik yang kita punya, balance dan income itu membentuk seperti lonceng ya. Lonceng di mana mengindikasikan bahwa itu adalah data normal. Berarti data ini data yang bagus dari balance maupun income ya. Nah, di sini setelah melihat dari plot histogramnya ya, yang dapat kita simpulkan bahwa dia berdistribusi secara normal datanya. Itu kita perlu melihat dari distribusi secara kategoriknya, yaitu yang dari student dan defaultnya dengan menggunakan plot yaitu plot bar dari data explorer juga. Nah, di sini kita masukin datasetnya, kita jalanin. Nah, muncul output seperti ini yang dapat kita simpulkan dari sini dari data default dan student berupa data kategorik yang menjelaskan bahwa default ini memiliki kecenderungan untuk no, artinya dia berarti mengindikasikan bahwa banyak yang tidak gagal bayar ya, karena default ini menyatakan bahwa dia gagal bayar atau tidak. Dan yes di sini berarti dia yang gagal bayar. Kemudian untuk student ini mengindikasikan bahwa dia apakah dia adalah seorang mahasiswa atau bukan. Dan no di sini berarti cenderungnya kebanyakan bukan mahasiswa, tapi yes-nya juga lumayan banyak menyatakan bahwa dia juga merupakan mahasiswa. Nah, untuk kodenya saya jelaskan sampai sini aja untuk visualisasinya. Kemudian untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Sekian dari saya, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Hana Manik dengan ujung NIM 126. Nah, selanjutnya kita ini akan membuat plot untuk box plot dengan rumus plot, box plot, terus default, koma, by, dengan default. Nih. Nah, plot ini digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan numerik dengan perubahan kategorik saja. Selanjutnya, kita akan membuat student balance. Rumusnya, HL, default, hmm,
filter student sama dengan yes. Kode ini juga untuk memvisualisasikan data dari student balance-nya menggunakan box plot juga. Diberikan judul, title-nya, default, occurrence, student. Sebagai aduannya diambil dari default. Kemudian kita buat plotnya, box plot by sama dengan default sama title-nya, judulnya, default, occurrence on non-student. Kemudian range A1 dengan A2. Terus kita hilangkan. Sepertinya ada yang error di bagian plot default title. Argument data is missed. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini muncul box plot untuk data berikut. Jadi kode tersebut ini bertujuan untuk membandingkan distribusi untuk saldo antara mahasiswa dan non-mahasiswa, non-student sama studentnya dalam hal status default. Kemudian kita akan lanjut untuk buat box plot student income.
Kodenya B1, hmm, default, ini kasih spasi aja. Default, filter, student, sama dengan yes, select income, default, plot, plot, by, sama dengan default, koma, title, sama dengan default, occurrence, on student, B2, default, filter, student, sama dengan hmm, select income, sama default, defaultnya lagi, boxlet, by, sama dengan default, koma, title, default, ada yang salah, title, default, occurrence, non, non-student, I, student. Oke, itu kita buat perbandingannya, range kok A, B1, mah B2. Kemudian kita run, nah akan muncul box plotnya. Jadi eh, kode ini tuh bertujuan untuk membandingkan income atau pendapatan antara mahasiswa dan non-mahasiswa, antara student dan non-student dalam eh, status atau default gitu. Selanjutnya, kita untuk titik 3, the model estimation and the inference. Nah, kita akan membuat untuk analisis regresinya, tuh, analisis regresi logistiknya. Terus kita buat kodenya. Oh my God.
Regular, GLM, fungsi GLM, default, balance, koma, data, kemudian default, koma, family, sama dengan binomial. Terus kita buat summary, recordnya. Untuk membuat summary recordnya. Nih, summary reglog di sini digunakan untuk mendapatkan ringkasan atau ya ringkasan statistik dari model regresi logistiknya. Nah, jadi kode semua ini tuh untuk membuat dan meringkas model regresi logistiknya yang memprediksi kemungkinan DEVA berdasarkan saldo yang kita punya. Begitu. Selanjutnya, kita buat kode default. Nah, dengan hapus default dengan yes 1,0. Nah, jadi tuh di sini tuh defaultnya diisi satu ketika dia bernilai yes dan nol jika tidak gitu. Terus kita buat gigi plotnya untuk membuat plot minus balance, koma, up, plus, one, one, alpha, tambah, plus, from, smooth formula y, x, koma, empat, nah dengan glm, koma, method, RGS, dengan list family, dengan binom, binomial, Gini
Cici title. Title. Logistic regression model fit plus X labnya itu balance-nya cakep. Terus ya labnya itu kita buat probability-nya default plus dem yang minimal. Oke, lanjut sekarang nih. Saran. Nah, ini adalah model regresi logistiknya. Kode ini bertujuan untuk membuat visualisasinya, terus di mana visualisasinya ini akan menunjukkan hubungan antara saldo dan probabilitas default dengan menggunakan regresi logistik. Tuh. Terus selanjutnya kita buat B titik 2 titik 1 inter. Nah, kode ini untuk mengakses koefisien regresinya, koefisien regresi logistiknya yang telah diestimasi sebelumnya tadi. Kodenya menggunakan Tracklog coefficients. Nah, kan? Nah, hasilnya itu 0,00549891 Berarti eh, membesarnya tagihan akan meningkatkan peluang gagal bayarnya pengguna kartu kredit. Yang lebih besar tagihannya memiliki risiko 0,00549891 kali lebih besar untuk gagal bayar. Itu. Terus selanjutnya kita akan membuat nilai untuk mendapatkan nilai eksponensialnya. XP backlog coefficients. Oke. Nah, dapat dilihat bahwa nilai eh, keubahnya, keubah balance-nya adalah 1,005514 bla 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 bla. Maka untuk tagihan kartu kreditnya akan meningkat sebanyak $1. Untuk maka kemungkinan kejadian kartu kredit macet meningkat.
sebesar 1,00551 kali dibandingkan tagihan tetapnya. Selanjutnya, ya, konfin regular. Nah, kode ini berguna untuk mendapatkan interval kepercayaan dari koefisien yang digunakan dalam model regresi logistik tadi. Tiran, dapat interceptnya itu min 11,3 yang kedua min 9,996. Nah, ini kan untuk memberikan informasi tentang seberapa akuratnya estimasi parameter dalam model tersebut. Tuh. Untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Oke, kode ini adalah confin buka kurung relock, backlog, backlog. Kita running saja. Maka keluarnya adalah waiting for profiling to be done. Ini adalah intercept-nya dan ini balance-nya. Kode ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan interval kepercayaan, confidence interval dari koefisien regresi logistik yang diperoleh dari model ReLog. Selanjutnya, kode yang kedua, prediction. Nah, di sini kode prediction adalah predict, terus buka kurung, backlog lagi, koma, new data sama dengan data, terus new data sama dengan data dot frame, data.frame, terus kita balancekan saja, balance sama dengan 1000. Oke, selanjutnya adalah tipe, type, type, tipenya kita ambil sama dengan respon. Oke, kita running saja. Oke, di sini keluar hasilnya. 1,00572145. Jadi, kode ini digunakan untuk memprediksi probabilitas default untuk suatu nilai saldo tertentu. Kita kan tadi buatnya dalam kurung balance sama dengan 1000 bagian ini balance. Nah, menggunakan model regresi logistik Backlog. Selanjutnya, kode yang ketiga adalah kita pakai Reclog 2, terus kita pakai sama dengan saja Reclog 2, terus GLM, kita buka kurung default, terus habis default pakai tanda ini student, koma data, terus sama dengan default lagi, default, habis default, koma lagi kita pilih family sama dengan binomial. Tutup kurung. Kita running. Oh, kita lupa untuk summary-nya. Summary, backlog 2. Kita runningkan saja. Masih error. Coba kita bentar ya. Backlog 2, GLM default, student, data default, family binomial, backlog.
Coba ya, apa yang salah itu? Backlog, family. Coba kita running. Nah, sudah keluar. Inilah hasilnya koefisien, backlognya, interceptnya, significant cost, diversion, parameter for binary family taken to be what? Ini dia nilainya. Jadi kode ini membuat dan meringkas model regresi logistik backlog 2 dengan menggunakan prediktor kategorikal student pada data default. Oke, selanjutnya kode yang keempat. Kode yang keempat, predict. Predict kita pakai reklog lagi, regresi linguistik 2, koma new data lagi, da, new data sama dengan data.frame student, studentnya sama dengan yes, student sama dengan yes. Ah, udah nih berarti tutup kurung, terus koma lagi, tipenya sama dengan respon. Nah, oke. Ya, kita copy aja ini, karena kode yang kedua juga sama, cuma kita ganti no saja di sini. Ini kita ganti no. Kita runningkan saja. Set. Nah, keluar nilainya. Hmm. Untuk kiasnya itu 0,0431, untuk nolnya itu 0,0291. Oke, kode ini membuat dan kode ini digunakan untuk memprediksi probabilitas default berdasarkan reklog untuk kategori yes dan kategori no pada variabel student. Oke, kita selanjutnya kode yang kelima itu full mode. Full mode, full mode. Nah, ini full mode ini kita pakai ini aja, full mode sama dengan GLM. Oke, ini aja. GLM. Benar gak sih? Bentar, salah. Aku pakai salah. GLM default. Default, terus kita pakai ini, terus koma, data lagi, data sama dengan default. Default, koma lagi, family sama dengan binomial. Kita eksekusi dengan kode full mode dengan summary full dot mode. Kita apa yang salah ya? Parent. Full mode. Coba kita ini aja. Kita coba sini. Sini. Kita running saja. Nah, keluar. Inilah hasilnya. Kode ini membuat dan meringkas model regresi logistik menggunakan full mode dengan menggunakan semua prediktor pada data default. Oke, kode yang keenam yaitu multiple logistic regression. Kita di sini pakai PSCL. PSCL, buka kurung, titik dua, terus kita pakai PR2,
Terus reklok lagi regresi logistik. Kita tutup kurung, terus kita buka kurung list dan kita cari McFadden. McFadden. Kita ini saja. Nah, kita running langsung. Nah, keluar. Fitting null model for pseudo strip R2. Kode ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan nilai nilai McFadden. Nilai McFadden pseudo R square untuk model register logistik atau backlog. Selanjutnya, kode yang ketujuh, model eva- evaluation. Evaluation. Nah, di sini kita samain aja, cuma dia bedanya ada di kita copy paste saja. Dia beda kodenya. Nah, PCL titik PR2. Oh, dia menggunakan PR Rek 2. Dia bedanya R2 saja. Karena dia mintanya pseudo R2. Nah, ini dia hasilnya. Kode ini digunakan untuk menampilkan dan menghitung nilai McFadden dan pseudo R square model regrestik logistik Reklog 2. Reklog 2. Jadi bedanya ini Reklog 1 nggak ada duanya. Dan di sini pakai Reklog 2. Oke, kode yang 8 sama aja kita copy paste lagi. Hanya yang diganti hanya yang diganti dalam kurungnya aja nih. Kalau itu kita Reklog 2 kita pakai full mode. Pakai yang full mode. Kita running. Nah, keluar. Kode ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan nilai McFadden pseudo R square untuk model regresi logistik menghitung full mode, bagian full mode. Oke, untuk tambahan di sini ada kesalahan sedikit, yaitu ini. Jadi ini tuh masuk ke dalam, ini kita hapus saja dulu. Nah, yang kode tadi itu masuk ke dalam ini. Nah, masuk dalam ini. Nah, kode yang di sini masuk ke dalam pertama. Cuma kita buat ke ini aja yang ke terakhir. Cuma diganti rekrut biasa, regresi logistik biasa. Jadi urutannya ini pertama, rekrut dua baru full mode. Kita running semua, running. Nah, untuk kode yang ini kita running saja, kita hapus. Nah, keluarkan. Jadi bedanya ini sama ini Reclock 2, yang ini full mode, multiple logistic regression. Sekian dari saya, selanjutnya terima kasih. Baik, di kode terakhir ini saya akan melanjutkan bagian saya yang saya akan lanjutkan oleh dengan saya sendiri, Marsyanda Putri. Baik, sudah terlihat di mana saya akan melanjutkan di bagian eksplorisasi data, yang di mana di sini sudah terlihat code-nya, yaitu untuk mm, menginput data yang kita akan gunakan saat ini. Sekarang, baik, sudah terlihat. Selanjutnya, baik.
Hmm, um, um, Let's start selanjutnya. Yang selanjutnya ini kita akan mem- membagi data. Hmm, Selanjutnya yaitu di sini kita akan membagi data. Lagi, selanjutnya kita akan model. Selanjutnya kita akan evaluasi evaluasi model. Hmm, Yang terakhir
Ya, baik, selesai. Di sini saya akan menjelaskannya. Untuk yang pertama ini terdapat TSV seperti yang saya sebutkan, yaitu untuk memanggil data yang kita akan gunakan. Lalu di sini muncul seperti ternyata di data ini terdapat eh, terdapat row sebanyak 42.535 dan terdapat 6 kolom. Dan selanjutnya yaitu di sini ada one, yang dimana tabel ini berisi tentang penjelasan, yaitu variabel dataset berisi karakter yang mungkin yang mungkin mengidentifikasikan apakah pinjaman dianggap baik atau buruk. Purpose menunjukkan tujuan pinjaman. Fisco Score, Fisco-Fair Asset Corporation yang menggambarkan kredit kamar. DTI rasio hutang terhadap pendapatan. Selanjutnya dan ada loan AMT, yaitu untuk loan AMT dan income, yaitu variabel gabungan yang menggabungkan loan AMT dan income. Statistik untuk variabel yaitu terdapat ada good dan purpose, yaitu purpose sebanyak 42.535 dan kelas karakter mode karakter Fisco minimumnya yaitu terdapat di 600 Fisco minimumnya terdapat di 662 dan kuartilnya 687, medianya 712, rata-ratanya sebanyak 715. Kuartil 3 yaitu 472 maksimum, 827 titik dan minimalnya 00. Selanjutnya yaitu ada di sini yang ini tadi itu yaitu peubah Fisco merupakan skor kredit di mana skor yang lebih tinggi adalah lebih baik. Peubah DT menunjukkan rasio debit to income. Peubah on AMT menunjukkan jumlah pinjaman dan peubah income menunjukkan pendapatan sebagai catatan. Peubah income bernilai NA jika sumber pendapatan tidak terverifikasi. Selanjutnya yaitu di sini ada sheet 5.815 yang dimana ini untuk dipergunakan untuk membagi data, sehingga kita mempunyai dua data untuk membentuk model dan tes untuk menguji model yang telah dibuat. Baik, selanjutnya yaitu nah, di sini terdapat tes seperti yang dimana menghasilkan coefficient matrix and statistik, yang dimana matrik coefficient menunjukkan hasil prediksi yang dikategori sebagai buruk dan baik terhadap kategori referensi yang juga diberi label buruk dan baik. Berikut adalah di sini terdapat nilai-nilai baik dan buruk. Nah, yang dimana true positif atau TP-nya yaitu 418, true negatifnya atau TN yaitu sebanyak 5.948 dan false negatifnya terdapat 869. Untuk akurasinya yaitu terdapat 0,748,3, interval kepercayaannya terdapat di 95%. Tingkat informasi untuk tingkat informasi nolnya yaitu terdapat di 0,8487 dan
Untuk nilai p-value-nya yaitu sebesar lebih dari 2e sampai dengan 16. Dan yang di sini yaitu terdapat nilai sensitifnya sebesar nilai 0,8238, untuk nilai spesifikasinya 0,3258, dan post spread value-nya 0,8725, like spread value-nya 0,2473, prevalence-nya 0,8487, detection rate yaitu sebesar 0,6992, dan detection prevalence 0,8013, balance akurasi yaitu 0,5473, yang dimana yaitu terdapat yang dapat disimpulkan yaitu positif atau kelasnya good. Selanjutnya yaitu ada belum TD confirmed, yaitu dimana di sini bisa kita lihat terdapat tabel yang berisikan class estimate, control, dan con height. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat dipresentasikan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.